Sejumlah kalangan menilai upaya pemberantasan korupsi di negeri ini mengalami kemunduran. Pasalnya setelah kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya tahun lalu, memasuki tahun 2021 ini, publik kembali dikagetkan dengan kasus korupsi perusahaan asuransi AJB Bumi Putra. Konflik internal dan perilaku korupsi di perusahaan AJB Bumi Putra 1912 akhirnya meledak. Bahkan beberapa mantan pejabat Bumi Putra dikabarkan masuk tahanan dan sebagian lagi masih masa persidangan. Hal ini dibenarkan oleh Asisten Direktur Pemasaran Bumi Putra, Jaka Irwanta. Dia menjelaskan ada banyak kasus di tubuh AJB Bumi Putra yang baru diangkat di pengadilan. Mulai dari kasus penutupan asuransi pensiunan pegawai Brixton hingga gugatan dari Pupuk Sriwijaya yang menuntut asuransi pensiunan pegawainya dengan nilai di atas 83 miliar rupiah dan sudah didaftarkan sejak Desember 2019. Tak hanya itu, Selasa 26 Januari kemarin, tersangka kasus korupsi bantuan sosial atau Bansos sejak tahun 2017 hingga 2019 dengan total uang yang diraup sebesar 107 juta rupiah juga diamankan. Pemberantasan korupsi di negeri ini dinilai banyak kalangan memang kian suram dan kerugian negara yang dialami pun semakin besar. Apalagi penindasan kasus korupsi juga makin lemah setelah revisi Undang-Undang KPK di mana Undang-Undang Pengawas KPK lebih berkuasa daripada pimpinan KPK. Dewan Pengawas KPK lah yang menentukan boleh tidaknya dilakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Ditambah lagi seringnya pengampunan diberikan kepada para terpidana korupsi. Korupsi marak di negeri ini antara lain karena keserakahan para pelaku, lemahnya hukum, juga mahalnya ongkos politik dalam sistem demokrasi. Untuk menjadi kepala daerah saja, seorang calon harus punya dana minimal 20 hingga 30 miliar rupiah. Padahal gaji yang mereka terima setelah menjabat kepala daerah hanya puluhan juta rupiah. Pemilihan caleg di berbagai tingkat juga berbiaya tinggi. Inilah yang mendorong sejumlah kepala daerah dan anggota dewan ramai-ramai melakukan korupsi. Berbeda dengan sistem pemerintahan demokrasi yang penuh celah untuk melakukan korupsi, maka sistem pemerintahan Islam menutup rapat seluruh jalur untuk korupsi. Dalam sistem Islam, politisi dan anggota majelis umat tidak turut menentukan undang-undang, kebijakan, anggaran, proyek, dan pengisian jabatan. Politisi dan anggota majelis umat hanya fokus pada fungsi kontrol dan koreksi, termasuk menggunakan jalur mahkamah madzolim. Adapun penentuan kepala daerah, ia ditunjuk oleh khalifah. Namun keberlangsungannya selain ditentukan oleh khalifah, juga ditentukan oleh penerimaan masyarakat, termasuk para anggota majelis wilayah. Jika mereka tidak menerimanya atau meminta ganti, maka khalifah harus mengganti kepala daerah itu. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang mengganti Al-Ala bin Al-Hadrami sebagai gubernur Bahrain ketika masyarakat mengajukan keberatan atasnya. Sementara motif kerakusan harta dibabat dengan penegakan hukum atas kasus korupsi. Syariah Islam memberi batasan yang jelas dan hukum rinci berkaitan dengan harta para pejabat. Harta yang diperoleh di luar gaji atau pendapatan mereka dari negara diposisikan sebagai kekayaan gelap atau wulul. Pertama, Islam telah mengharamkan segala bentuk suap atau riswah untuk tujuan apapun. Suap adalah memberikan harta kepada seorang pejabat untuk menguasai hak dengan cara yang batil atau membatalkan hak orang atau agar haknya didahulukan dari orang lain. Nabi SAW telah melaknat para pelaku suap, baik yang menerima maupun yang memberi suap. Rasulullah SAW telah melaknat penyuap dan penerima suap. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Praktek suap atau riswah ini banyak terjadi. Contoh, kasus penyuapan oleh Harun Masiku dari PDIP kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Tujuannya untuk memuluskan penetapan pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Kedua, dalam Islam, pejabat negara juga dilarang menerima hadiah atau gratifikasi. Nabi SAW pernah menegur seorang amil zakat yang beliau angkat karena terbukti menerima hadiah saat bertugas dari pihak yang dipungut zakatnya. Beliau bersabda, "Siapa saja yang kami angkat sebagai pegawai atas suatu pekerjaan, kemudian kami beri dia upahnya, maka apa yang dia ambil selain itu adalah kecurangan." Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis lain, beliau bersabda, "Hadiah yang diterima oleh penguasa adalah kecurangan." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ketiga, termasuk dalam kategori kekayaan gelap pejabat adalah yang didapatkan dari komisi atau makelar dengan kedudukannya sebagai pejabat negara. Komisi sebenarnya adalah hal yang halal dalam muamalah. Namun, jika seorang pejabat menggunakan kedudukannya atau kekuasaannya untuk memuluskan suatu transaksi bisnis, atau ia mendapatkan fee atau komisi dari suatu proyek, maka itu adalah cara kepemilikan harta yang haram. Dalam dunia bisnis kapitalis, seolah suatu kemestian bahwa pengusaha harus memberikan komisi sebagai upeti kepada para pejabat agar mereka mendapatkan proyek atau ketika dana proyek sudah cair. Keempat, Islam menetapkan bahwa korupsi adalah salah satu cara kepemilikan harta haram. Korupsi termasuk tindakan khoin atau pengkhianatan. Korupsi dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat negara dengan sewenang-wenang, baik dengan memanipulasi atau melakukan tekanan kepada pihak lain untuk menyerahkan sejumlah harta yang bukan haknya. Apakah itu harta milik negara, milik umum, atau milik orang lain? Islam memberikan sejumlah hukuman yang berat kepada pelaku korupsi, suap, dan penerima komisi haram, yaitu berupa takzir atau sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuk sanksinya bisa mulai dari yang paling ringan, seperti sekedar nasihat atau teguran dari hakim, bisa berupa penjara, pengenaan denda atau goromah, pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa, atau tahsyir, hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas, yaitu hukuman mati. Berat ringannya hukuman takzir ini disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Agar kekayaan gelap atau gulul dalam harta pejabat mudah teridentifikasi, sistem Islam melakukan pencatatan jumlah harta pejabat sebelum menjabat dan melakukan perhitungan setelah menjabat, sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jika Khalifah Umar merasa ragu dengan kelebihan harta pejabatnya, ia akan membagi dua harta tersebut dan memasukkan separuhnya di Baitul Mal. Khalifah Umar radhiyallahu anhu juga tak segan merampas harta yang diberikan oleh para pejabatnya kepada karib kerabat mereka. Umar pernah merampas separuh harta Abu Bakrah radhiyallahu anhu karena kerabatnya bekerja sebagai pejabat Baitul Mal dan pengurusan tanah di Irak. Harta Abu Bakrah sebesar 10.000 dinar, lebih dari 25 miliar rupiah, dibagi dua oleh Khalifah Umar. Separuh diberikan kepada Abu Bakrah, separuh dimasukkan ke Baitul Mal. Memberantas korupsi memang utopis dalam sistem demokrasi kapitalisme. Hanya dengan penerapan sistem Islam, korupsi bisa diberantas dengan tuntas dan mudah karena dibangun atas ketakwaan individu, berjalannya kontrol dari masyarakat, dan pelaksanaan hukum yang berasal dari wahyu oleh negara.